Shalom Sobat STI Yogyakarta. Hari ini saya akan menyampaikan satu renungan pagi yang judulnya adalah kesempatan kedua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih karunia dalam kehidupan kami, di mana kami sering gagal, tapi Tuhan selalu memberi kami kesempatan untuk dipulihkan dan bangkit kembali. Pagi hari ini kiranya kebenaran-Mu akan membangkitkan dan memulihkan setiap kami, sehingga kami tidak menyia-nyiakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami buka hati untuk firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-21, ayat ketiga dan keempat saya akan bacakan bagi saudara. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya karena banyaknya ikan. Nah, sampai di sini dulu. Saudaraku, ini adalah kejadian kedua di mana Yesus menolong murid-muridnya yang semalam-malaman gagal menangkap ikan. Nah, Yohanes 21 ini adalah kejadian di mana Yesus telah bangkit dari kematian setelah dia menyelesaikan karya salibnya. Yang unik di sini, yang aneh di sini adalah Petrus yang sudah berjumpa Yesus yang bangkit kembali, anehnya dia balik menjadi nelayan. Nah, saya tidak tahu kenapa, tapi mungkin dalam diri Petrus merasa dia sudah gagal karena dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Sehingga dia merasa, aku nggak layak lagi jadi murid Yesus. Sehingga dia kembali kepada profesinya semula, yaitu sebagai nelayan. Gawatnya, murid-murid yang lain ikut Petrus, dan mereka balik lagi jadi nelayan. Tapi hebatnya saudara, ketika Yesus bangkit, Yesus nyempetin ketemu mereka untuk membangkitkan, membangun kembali iman mereka. Yesus gak langsung naik ke surga, tapi pagi-pagi Yesus sengaja hadang mereka di tepi pantai karena Yesus tahu mereka sudah gagal semalam-malaman untuk menangkap ikan. Dan Yesus lakukan mujizat yang sama lagi. Mereka disuruh menebarkan jalannya, kali ini di sebelah kanan perahu, dan mereka beroleh tangkapan yang begitu banyak. Nah saudara, kalau dilanjutkan, maka di pasal 21 ayat ke-15 nanti sampai ke ayat yang ke-17, di situ Tuhan Yesus menantang Petrus untuk kembali pada panggilannya. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, dari renungan hari ini kita bisa paham, Petrus saat itu ada di titik terendah dalam kehidupannya. Dia merasa gagal sebagai pengikut Kristus, dia gagal sebagai murid. Tapi saudara, pola Tuhan Yesus adalah di saat kita ada di titik terendah kita, Tuhan ternyata tidak meninggalkan kita. Tuhan bahkan menjumpai kita di titik terendah kita, sama seperti Simon Petrus. Tuhan kembali menolong kita. Tuhan Yesus gak berkata, kamu sudah berdosa 3 kali menyangkal aku. Rasain murid-murid, kalian gak punya makan karena kalian waktu itu meninggalkan aku. No. Tapi yang Yesus lakukan adalah menyediakan sarapan buat mereka. Yesus menyediakan mujizat buat mereka. Yesus berusaha memenuhi kebutuhan dasar mereka terlebih dahulu. Dan setelah mereka bangkit kembali, setelah mereka makan kembali, mereka segar kembali, Yesus kembali menantang mereka. Ayo kembali pada panggilan. Ayo gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Yesus selalu turun untuk mengangkat kita naik ke atas. Yesus selalu punya waktu untuk merendah, untuk menolong kita bangkit kembali. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Yang pertama, mungkin hari ini saudara dalam keadaan terpuruk. Maukah kalian seperti Petrus dan teman-teman yang meresponi Yesus?
Sehingga pada akhirnya sekalipun kasih Petrus, kasih yang nggak sempurna, tapi akhirnya dia berani kembali bangkit dalam panggilan. Bahkan kita tahu akhir hidup Petrus, dia berani mati martir bagi Yesus. Karena dia mau menangkap kesempatan kedua yang Yesus berikan. Tapi yang kedua yang kita bisa renungkan, maukah kita seperti Yesus? Ketika melihat orang lain jatuh, ketika melihat orang lain terpuruk, kita tidak menggosipkan, kita tidak menjelek-jelekan, kita tidak mencari-cari kesalahan, tapi kita mau turun ke bawah, mendengarkan mereka, menolong dalam kebutuhan mereka, dan kemudian membantu mereka naik kembali ke atas, membantu mereka bangkit kembali, membantu mereka sehingga kembali bisa hidup dalam panggilan Tuhan. Saya berdoa kita meresponi kesempatan kedua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan kita juga mau menolong orang lain untuk memberikan kesempatan kedua supaya mereka bisa pulih dan bangkit di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau meresponi kasih-Mu. Mungkin ada di antara kami mengalami kegagalan dalam studi, dalam pelayanan, dalam perintisan kami. Tapi hari ini kami sadar kasih Tuhan, yaitu Tuhan tidak meninggalkan kami di saat kami terpuruk, tapi Tuhan Yesus datang mendekat untuk menolong kami. Kami mau meresponi kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Kami mau bangkit kembali. Kasih kami mungkin belum sempurna, tapi tolong kami Allah Roh Kudus, sehingga hari lepas hari kami semakin disempurnakan dan boleh mengasihi Kristus dengan seluruh hidup kami. Kami juga mau belajar seperti Kristus, tidak menjelek-jelekan, tidak menekan orang yang sudah jatuh, tapi kami mau menjadi supporter buat mereka. Sehingga orang-orang di sekitar kami boleh melihat kasih Tuhan, mereka boleh bangkit kembali, bahkan boleh meresponi lagi panggilan Allah. Terima kasih, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat STI, mari kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi pelaku-pelaku firman. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.